Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Smart Tailor dimanapun sahabat berada? Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat Smart Tailor, kali ini kita akan membuat pola baju semi gamis. Ya, kalau baju gamis, baju gamis bisa dikatakan baju gamis, ya semi jubah ya. Jadi panjangnya itu nggak sampai lutut, nggak sampai kaki, tapi panjangnya itu sekitar lutut. Jadi pola baju itu akan kita buat hari ini langsung pada bahan kainnya seperti ini. Nah, untuk membuat pola tersebut kita tidak memisahkan pertama membuat badan depan ataupun badan belakang, tidak. Langsung kita buat sekaligus badan depan dan badan belakangnya pada bahan yang sudah kita sediakan. Jadi tidak kita pisahkan satu-satu badan depan terlebih dulu baru kemudian badan belakang, tidak. Jadi caranya bagaimana? Perhatikan ke sini. Ini pertama kita siapkan dulu bahannya. Ini bahannya 2 helai kain kita gabungkan seperti ini. Ya. Ini boleh diambil sisi bagusnya yang mana mau di atas, sisi bagus dan punya jilat terserah ya. Kalau saya sisi bagusnya di bagian luar, sisi jeleknya di bagian dalam. Jadi ketika sudah kita buat seperti ini, kemudian kita gabungkan lagi, kita lipat lagi 2 seperti ini. Karena untuk baju gamis kan tidak ada belahan kancing depan sampai bawah, dia hanya belahan kancing depan setengahnya saja. Jadi untuk bahan yang akan kita buat ini harus seperti ini. Jadi sekalian terus biar sama nanti antara badan depan dan badan belakang, cuma bedanya saja nanti ketika mengambil tinggi bahu ataupun badan belakangnya. Jadi kita lipat, berarti di sini ada 4 helai kain ya. 1, 2 ya, ini ada 3 dan 4 ya. Cuma yang perlu diperhatikan harus kita bisa tandain yang mana bagian dalam dan yang mana bagian luar. Jangan sampai nanti kita tidak tahu yang mana bagian dalam luarnya. Baik, sudah kita letakkan seperti ini, kita letakkan yang bagus, yang rapi. Nah, untuk kita kita lipat lagi seperti ini, itu tergantung kepada berapa lebar lingkar dadanya ya. Untuk lebar lingkar dadanya sendiri, lingkar dada keseluruhan yaitu 136. Karena ini kan kita lipat seperti ini kan nanti hasilnya 1/4, jadi setengah-setengah ya. Jadi untuk bagian belakang ada 2 bagian, bagian depan ada 2 bagian. Jadi kita bagi 4, 136, hasilnya adalah 34 ya. Jadi kita lihat kira-kira ada nggak sampai 34, ada. Kita sisakan untuk kampus sedikit. Jadi pas. Kalau misalkan lebarnya kecil, misalkan 28, ya ngapain kita lipat sampai ke ujung sana ya, seperlunya saja, misalkan seperti ini. Jadi dari sini kita hitung ke sini ada nggak sekitar 28 atau 29. Nah, ini bahkan lebih lagi ya. Jadi seperti itu. Kebetulan bahan ukuran yang akan kita buat ini adalah ukurannya yang sangat besar ya, untuk ukuran badan customer yang besar. Baik, kita lipat dulu yang bagus. Baik sahabat Smart Tailor, kita lipat yang bagus dan rapi, dan kita pastikan bagian ini itu harus betul-betul lurus ya. Dengan menggunakan roll panjang seperti ini, artinya tidak melengkung ya. Biasanya kalau kita tarik aja seperti itu, biasa akan melengkung bagian sisi-sisi ujungnya. Kita pastikan. Kalau memang kurang, kita tarik lagi ke sana, ataupun kita dekatkan lagi ke sini. Intinya kita pastikan dia betul-betul lurus. Dan di bagian ini kurang sedikit lurus, kita tarik. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk hasil pemolaan nanti biar lebih bagus ya, lebih pas dan presisi. Kemudian untuk bagian dalam ini kita usahakan dia betul-betul terlipatnya menyatu dengan sisi-sisinya. Untuk memastikan itu semua, boleh kita menggunakan roll ini ataupun boleh juga menggunakan roll ini.
Jadi kita masukkan ke dalam bagian sisi yang dua ini, kan ada dua sisi ini, sini ada dua sisi, kita masukkan. Kemudian kita tekan sampai ke ujung, kita tahan sampai di sini. Sehingga di bagian dalamnya itu betul-betul dia pas. Jadi ketika kita mau ukurnya nanti bagian depan dan bagian badan depan dan badan belakang itu pas, sampai tidak pas. Nah, kita coba paskan sekali lagi. Ini untuk durasi videonya mungkin agak sedikit lama ya, karena pembuatan pola ini plus penjelasan, jadi supaya sahabat-sahabat lebih mudah memahaminya. Baik, kalau sudah seperti ini, baru kita mulai mengukurnya. Pertama kita ambil roll lurus seperti ini, dan betul-betul lurus kita letakkan di sini. Pas, kita letakkan, jadi pas ya, lurus, kayaknya betul-betul lurus. Kemudian kita ambil roll siku seperti ini, kemudian kita letakkan di sini. Nah, untuk bagian bawah itu betul-betul siku, nyiku dia. Kemudian kita garis ke bagian bawah, kita tandakan. Oke. Perlu diketahui, untuk bagian bawahnya kita tidak buat melengkung, tapi kita buat lurus karena customer mintanya lurus. Baik, selanjutnya kita beri di sini lipatan bawah sekitar satu roll ini lebih kurang hampir 5 cm, tapi tidak sampai 5 cm, sekitar 4 cm sekian. Nah, jadi kita letakkan pas di garis ini. Kemudian kita garis sekali lagi. Baik, kemudian baru kita tarik ya, kita tarik panjang yang panjang baju yang akan kita buat, gamis yang akan kita buat ya. Panjangnya yaitu 90 cm. Berarti kita beri tanda di sini 90 dari garis kedua ini, yang garis pertama ya, karena ini lipatan nanti. Kemudian turun 5 cm, 1 2 3 4 5 ya, turun 5 cm. Bagian ini juga sama, kita buat seperti ini biar nanti ini pas ya. 90 turun 5 cm. Yap. Kemudian ini kita garis, ini adalah bahunya nanti di sini, turun 5 cm itu untuk bahunya seperti ini ya. Kemudian untuk bahunya sendiri yaitu ukurannya 54, lebar bahunya 54 kita bagi 2. Nah, jadinya 27. Jadi kita letakkan pada garis kedua ini 27, kita ambil 27. Nah, 27 ini kita kurangi 1,5 cm. Kalau tanya kenapa kita kurangi 1,5 cm, karena nanti di bagian badan belakang nanti akan naik seperti ini dia, naik miring seperti ini. Jadi dia akan bertambah di sini nanti 1,5 cm. Kalau pada pola baju biasa, baju kemeja kan ada 2 garis, makanya nggak perlu kita kurangi, langsung pada garis yang kedua, yang pertama di sini. Bulan ini baju gamis, maka kita kurangi 1,5 cm. Kemudian untuk lebar bahunya di sini itu kita ambil dari lingkar leher. Untuk lingkar lehernya, cara ngambil lingkar leher diperhatikan betul-betul. Lingkar leher itu ada 49. Kerung leher itu ada 49. Jadi cara ngambilnya begini ya. Ini sesuai dengan pengalaman
kami dalam menjahit. Jadi beda penjahit, beda lagi caranya. Kalau kami misalkan 49, kita ambil di sentimeter ya, 49. Kita ambil di sini 49. Kemudian kita balik, kita lihat ukuran incinya berapa? Ukuran incinya 19,5. 19,5. Nah, 19,5 kita bagi 2 itu hasilnya adalah 9 3/4 ya, 9 3/4. Nah, 9 3/4 kita ambil dalam ukuran sentimeter. 9 3/4 berarti 9,5 lebih 1/4 cm. Nah, berarti di sini. Nah, letaknya di sini ya, di garis ini. Nah, di garis ini. Tetapi ini kita kurangi lagi-lagi, kita kurangi 1,5 cm. Jadi kalau kita kurangi 1,5 cm, dia berada di 8/4. Nah, 8/4 ini kita kurangi lagi ukuran kampuh sekitar berapa? Sekitar 1/4 ataupun setengah inci ya. Setengah sentimeter. Jadi kira-kira berada pada ukuran 7 3/4. Dan akan ada di sini. Ya, bisa dipahami. Saya ulangi sekali lagi. Ini 9 3/4 berada di sini. Ya. Ini kita kurangi 1,5 cm. 1,5 cm berada di 8/4. 8/4 kita kurangi lagi setengah cm, berada pada 7 3/4. Kenapa kita kurangi? Untuk kampuhnya. Jadi ini langsung kita potong pada garisnya. Ini kurang berada di sini. Nah, bisa dipahami. Kemudian turun ke bawah juga sama. Nah, untuk turun ke bawah nggak perlu kita kurangi, cuma kita kurangi untuk kampuhnya saja. Kalau tadi 9 3/4 berarti kita kurangi berapa? Kita kurangi sekitar setengah cm, berada pada 9/4 nanti di sini. Nah, ini untuk burung leher ya. Kenapa kita buat seperti ini? Karena dia berbeda dengan baju kemeja biasa. Baik, kemudian ini kita tarik garis bahunya. Sekalian kita berikan kampuh sekitar ini. Saya biasa berikan kampuh sekitar 1,5 cm khusus di sini. Kemudian untuk lehernya langsung ke tengah. Seperti ini. Oke. Kemudian dari sini turun ke dada itu kita ambil ukuran dari ukuran bahu. Bahunya itu kita dapatkan 54. 54 kita bagi 2, hasilnya adalah 27. Kita turun di sini 27. Nah, seperti ini. 27. Kemudian turun lagi dari sini kira-kira sekitar 44. Ini di bagian pinggang, hampir sampai pinggang tapi nggak sampai pinggang. Kemudian kita turun lagi ke 66. Kenapa 44? Ini nggak pasti ya, 66 dan 44 itu tidak pasti karena tergantung panjang orangnya. Kemudian orang yang customer yang kita buat ukuran baju ini adalah orangnya lumayan tinggi ya, sehingga di sini 44. Kalau biasanya tinggi sekitar 165 sampai 170 itu turunnya biasanya 40 ataupun 41, kemudian ke sini itu 60 ataupun 61. Ini tujuannya untuk apa? Supaya di bagian ini agak sedikit melengkung ya, tapi nggak terlalu kelihatan nanti ketika digunakan. Tapi pada hakikatnya itu bajunya agak sedikit melengkung, agak sedikit slim, tapi bukan slim ya. Nanti akan saya kasih tahu kenapa, bagaimana ya.
Kemudian garis ini kita tarik seperti ini, ya. Nah, ini kita tarik seperti ini juga sama. Kita tarik. Ini juga sama, kita tarik. Nah. Oke. Baik, setelah kita tarik garis ini, kemudian kita ukur bagian lingkar dadanya. Lingkar dada kita dapatkan tadi, lingkar dada keseluruhan itu 136. Kita bagi 4, dapatnya adalah 34. Ya, dapatnya 34. Udah kita ukur di sini. 34. Ini nggak perlu kita lebihkan dan nggak perlu kita kurangi, pas saja. 34. Ya, dari sini ya. 34. Baik. Untuk bagian ini, ya, ini kita turunkan, kita kurangi. Kalau tadi 34, ini kita kurangi 1 cm, jadinya 33. Nah, di sini kan sudah mulai paham. Bagian ini itu tidak lurus, tapi agak sedikit melengkung. Kita gunakan nanti mistar ini. Nah, jadi sudah mulai paham. Bagian ini kita ambil dari lingkar dada aja, patokannya lingkar dada. Kalau 34 tadi, untuk bagian ini kita kurangi setengah senti, jadinya 33,5. Turun sampai ke bawah juga 33,5. Nah. Oke. Pertama kita hubungkan ini garis lurus. Kedua, kita ambil roll lengkung seperti ini. Kemudian kita letakkan di sini. Biasanya saya letakkan di angka 4 di sini. Kalau misalkan memiliki angkanya, bagi roll dan angkanya di angka 4. Kemudian saya tarik seperti ini. Saya garis, nggak sampai habis ya. Ingat di bagian ini kira-kira ada sisa sekitar 1 cm dan di bagian ini lurus. Jadi untuk bagian ini garisnya yang kita buat dia lurus. Baik, sampai sini saja. Kemudian kita ambil roll ini, kita balik seperti ini. Kita letakkan di sini dan kita turunkan pelan-pelan sehingga ini, titik ini dan titik ini itu bertemu dan bertemu dengan garis ini. Jadi kita turunkan seperti ini. Nah, seperti ini. Kira-kira sudah bertemu. Titik ini dengan titik ini sudah bertemu pas, kemudian bertemu dengan garis ini. Nah, kalau sudah, langsung kita tarik garis seperti ini. Nah, inilah tujuannya. Jadi bajunya itu terlihat melengkung, agak slim tapi nggak slim sekali. Kalau slim sekali ini kita tarik lagi ke dalam. Nah, inilah yang kami maksud tadi. Kenapa ada garis ini? Garis ini itu nggak pasti, bisa kita turunkan sedikit lagi tergantung orangnya, tinggi orang tersebut, tinggi customer yang akan kita jahit bajunya. Baik, kemudian untuk kerung ketiaknya, biasanya kami itu mengambilnya dari turun setengah bahu, kan tadi dari garis ini ke sini kan setengah bahu, yaitu 27. Nah, ini kita tarik seperti ini aja, langsung seperti ini kita tarik. Nah, ini nggak sampai karena orangnya terlalu besar ya, nggak sampai. Di bagian ini jangan lurus ya, tapi agak sedikit masuk ke dalam, sekitar kalau saya gambarkan dari sini ke sini 5 cm, ke sini sekitar 3/4 cm. Nah, kira-kira dianggap ini lurus sampai sini ya. Kita tarik garis. Yap. Nah, seperti ini jadinya. Nah, baru kemudian kita ukur berapa lingkar kerung ketiaknya. Ya, cara mengukurnya, karena nanti di bagian belakang kita naikkan 6 cm, maka
3 cm di sini kita ukurkan, 6 cm setengahnya yaitu 3 cm. 3 cm di angka 3 cm kita letakkan di garis di titik ini ya. Ini kita tarik seperti ini pelan-pelan saja. Kita dapatkan di sini 31 cm setengah. Nah, untuk ukuran ini kita simpan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pembuatan bagian lengan nantinya. Ya, untuk pembuatan bagian lengan. Jadi kita catat 30 setengah. Ya, nanti pembagian lengan belakangan. Yang penting bagian ini kita sudah mengetahuinya. Kita tulis 3. Ini nggak terlalu kelihatan ya. Kita catat di tempat lain. Pokoknya kita catat di tempat lain. Baik. Kemudian sekarang kita buat pola untuk bagian belakang langsung di sini tanpa harus kita memotong terlebih dulu. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana teknik cara memotongnya. Untuk membuat pola bagian belakang, dari garis ini kita naik 6 cm, kemudian garis 2 juga kita naik 6 cm biar kampuhnya sama. Kemudian bagian ini juga sama, naik 6 cm. Oke, setelah kita beri tanda, kita tarik garis. Semoga garisnya kelihatan karena saya menggunakan kapur warna putih, kebetulan kapur warna lain sudah habis ya. Jadi setelah kita tarik garis untuk bagian belakang, kemudian kita ambil penggaris siku seperti ini, kita letakkan di garis pertama ini, pas di titik ujungnya ini ya, pas ya. Kemudian kita tarik garis ke depan, belakangnya maksudnya. Dan bagian ini juga sama, kita letakkan pas titik ujung sikunya di sini ya. Ini lurus dan kita tarik ke belakang. Seperti ini jadinya. Kemudian di bagian ini, di titik kedua ini kita tarik garis yang lurus, tegak lurus terhadap ini ya, tegak lurus. Kemudian kita beri space sedikit, bukan space ya, kita turun ke bawah sekitar 1,5 cm. 1,5 cm. Sorry, bukan 1,5 cm, sekitar 2 cm. Ya, sekitar 2 cm. Gambar juga, kita tarik garis, kemudian kita buat lingkung seperti ini. Ini untuk kurung bagian belakang. Nah, untuk bagian kurung bagian belakang ini kita berikan kampuhnya. Terus untuk bagian belakang kita berikan kampuhnya. Kampuhnya tidak usah besar-besar, kecil ya. Khusus untuk bagian kerung ketiak, kampuhnya saya nggak berikan besar sekali ya, sekitar 0,5 cm ataupun 3/4 cm paling besar. Semoga dipahami. Oke. Ini sudah dengan kampuhnya ya. Kita buat ini sudah dengan kampuhnya. Baik. Kalau sudah, di bagian ini kita berikan berapa kampuhnya. Kita tarik garis terus biar mudah dalam memotong bahannya nanti. Biasanya saya seperti itu. Oke. Nah, untuk memotong bahan yang sudah jadi seperti ini, pola yang sudah kita buat seperti ini, kita potong dari bagian badan belakang terlebih dulu. Nanti baru kita pisahkan bagian belakang, baru kemudian kita potong untuk bagian badan depan. Ya, nanti dari sini pertama kita potong. Ingat, di bagian ini tidak perlu lagi kita berikan kampuh karena tadi turun itu sudah kita sisakan kampuh.
yang perlu kita berikan kampu itu di bagian ini. Baik, setelah kita memotong untuk bagian belakangnya, kemudian kita berikan dulu kopian garisnya. Baik, setelahnya kita berikan tanda bagian dalam, kita tarik satu helai garis, satu helai kain. Ingat, ini bagian luarnya, ini bagian dalamnya, kita beri tanda seperti ini. Ya. Kita tarik lagi satu helai garis. Ini bagian luar, kita tarik satu lagi helai garis. Helai kain ya, bukan helai garis. Kita beri tanda, ini bagian dalam. Setelahnya baru kita pisahkan. Bagaimana cara pisahkannya? Bagian ini kita singgap seperti ini. Kemudian kita ambil untuk bagian dalamnya, dua helai seperti ini. Ini yang akan menjadi badan belakangnya. Oke, kita lipat aja seperti ini. Kemudian ini kita letakkan lagi pas tempat semula, presisi di tempat semula. Nah, ini untuk bagian badan depannya akan kita potong sesuai dengan garis yang ada tadi. Dari sini kita potong. Di bagian ini juga kita berikan waktu sedikit. Dari garis ini kampunya sedikit aja kita berikan, tidak usah besar-besar sekali. Oke, selesai. Kemudian dari sini karena kancingnya setengah ya, kancing setengah, dari sini kita turun 30 cm. Oke, 30 cm. Paskan. Untuk kita paskan dia berada di tengah-tengah, kita buat seperti ini. Kita ambil kapur, kita buat seperti ini. Jadi dia pas berada di tengah-tengah garisnya. Jadi kapur itu memberi tanda di tengah-tengah. Di bagian ini kita klik sedikit. Jadi kalau kita buka, dia pas gitu. Tinggal kita potong aja belah dua. Nah, untuk pola badan badan depan dan badan belakang, pola garisnya sudah siap, tinggal lengannya. Untuk lengan itu sama juga seperti lengan-lengan baju kemeja biasa ya, tapi juga akan kita buat tutorialnya di video kali ini. Oh ya, sebelumnya kita berikan lagi tanda kantongnya. Berarti dari sini, dari titik ini turun sekitar 18 sampai 20 tergantung tinggi customernya. Kalau customernya terlalu tinggi jangan 18 ya.
20 ataupun 21. Di sini saya akan ambil 20 ya, 20. Kemudian lebar kantongnya itu 16, karena orangnya memang begitu besar, jangan sampai nanti pas masukin tangannya nggak muat. Oke, dan ini kita copy. Oke, sudah siap. Baik, sahabat Smart Tailor, kemudian kita lanjut ke bagian lengannya. Untuk bagian lengannya sama juga, untuk peletakan bahannya hampir sama dengan bagian badan depan dan badan belakang tadi. Di sini ada 4 lapis helai kain ya. Ingat, ini kita lipat. Pertama ada 2 helai, kemudian kita lipat lagi menjadi 4 helai. Kita lipat sesuai dengan ukurannya. Maksudnya kalau ukurannya sekitar 30-an berarti ya 30-an. Jangan sampai habis saja sampai ke sana, biar di sini ada sisa untuk bagian-bagian lain nanti ya. Jadi kainnya lebih hemat. Nah, di sini lebarnya 20. Kalau sampai sini 30 ya. 30 udah cukup, karena tadi lingkar ketiaknya itu 31 cm. Kemudian untuk bagian ini juga harus lurus. Bagian dalam juga harus kita masukkan ini, kita sisinya itu harus saling berimpit di bagian ini. Jangan sampai untuk bagian dalamnya agak sedikit maju, sehingga nanti pas setelah kita potong nggak sama ukurannya, nggak pas. Baik, kalau sudah, pertama kita buat garis tegak lurus terlebih dulu ya, terhadap sisi bagian ini. Di sini di bagian ini. Oke. Kemudian kita letakkan roll siku. Saya geser sedikit lagi ya. Oke, garis yang pertama nggak saya anggap. Saya anggap garis kedua. Kemudian kita ukur panjang lengannya. Untuk panjang lengan sendiri di sini kita dapatkan 62. Panjang lengannya 62 cm ya. Jadi 62 ini kita kurangi 4 cm untuk manset. Untuk apa? Untuk mansetnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Jadi untuk mansetnya kita buat besar lebarnya itu 5 cm. Kita kurangi 4 karena 1 cm nanti untuk kampuhnya ya. Berarti 58. Saya pahami ya, sahabat. Kemudian untuk bagian ini kita tarik garis yang tegak lurus terhadap sisi bawah ini. Oke. Dan dari sini ya, kita tarik 12 cm. Ini juga sama 12 cm. Kita beri titik 12 cm. Kemudian kita tarik garis lurus seperti ini. Tidak usah terlalu kelihatan garisnya, karena ini untuk sementara saja. Kemudian dari garis ini kita letakkan seperti ini ya. Tadi untuk lingkar ketiaknya 31 ya. Dari sini kita tarik sampai menuju ke titik ujung sini sekitar 30. Jadi lebihnya 1,5 cm ya. 30 1,5 cm. Berarti ini pas 30 di garis yang tadi kita buat garis bagian ini. Oke, nah ini ya. Ini kalau ada yang bertanya kenapa besar sekali, karena memang customer kita ini ukuran badan bahunya ini, lengan bagian atas ini sangat besar ya. Jadi kita buat seperti ini biar nanti nggak kekecilan. Nah, kemudian kita tarik garis
garisnya samar-samar aja, tidak perlu kelihatan sekali. Oke, kalau nggak kelihatan di kamera nggak apa-apa, karena garisnya samar. Kita bagi 3, kira-kira ukurannya sama besar. Kemudian kita tarik garis seperti ini, lengkung seperti ini. Di bagian ini agak sedikit lebih tinggi, di bagian ini turun lagi dari titik ini ya, turun dan melengkung seperti ini ya. Jadi kalau kita tarik garis seperti ini ya, lebih kurang seperti ini. Ini ada enggak ya, semoga kelihatan di kamera. Kemudian kita ukur apakah sudah dapat 31 cm setengah. Kita dapat di sini 31. Jadi untuk supaya lebih setengah, kita lebihkan sedikit aja di sini. Nah, seperti itu. Berarti di sini sudah pas 31 cm setengah ya. Jadi tadi lingkar lingkar ketiaknya kita dapatkan 31, untuk kita aplikasikan di bagian lengan ini. Jadi pas ketika pemasangannya nanti pas. Dan perlu diingat sekali lagi, untuk sisa kampuhnya di sini harus sama dengan sisa kampuh yang kita berikan pada lingkar ketiak pada badan depan badan belakang yang tadi kita buat polanya. Kemudian untuk bagian ujung lengan itu kita dapatkan ukuran 26. Untuk 26 di sini kita bagi 2 dapatnya 13. Nah, 13 ini nggak kita ambil ukuran yang seharusnya. Harus kita lebihkan sekitar 2 cm. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ada lipatan, karena untuk bagian manset kan ada lipatannya lagi nanti. 2 cm ataupun 2 cm setengah, itu tergantung dengan selera ya. Kali ini saya ambil 2 cm setengah. Jadi kalau 26 kita bagi 2 dapatnya 13 kita tambah 2 cm seperti itu ya. Adapun kita tambah 2 cm setengah. Boleh juga 3 cm kalau memang agak terlalu besar ya. Baik. Nah, kita tandain di sini. Kemudian di bagian ini kita hubungkan garis ke sini, tapi nggak pas di titik ini ya, nggak pas seperti ini. Agak sedikit turun, sekitar 4 cm turun dari sini ke sini ya. Kita tarik garis lurus, nggak usah panjang sekali sampai di sini aja udah cukup. Nah, kalau sudah kita pindahkan, baru kemudian kita tarik garis menggunakan roll ini ya. Jadi kita letakkan di bagian ini harus lurus dengan garis yang kita buat tadi dan bertemu di bagian ini. Kalau nggak bertemu, kita tarik lagi ke depan sana ya, ke arah sana sampai bertemu seperti ini. Nah, kalau sudah bertemu seperti ini, tinggal kita hubungkan. Nah. Jadi untuk bagian ini agak sedikit melengkung, nggak melengkung sekali seperti ini. Kalau seperti ini kita buat terlalu melengkung, ya. Jadi nggak bagus juga kalau seperti ini terlalu lurus. Jadi sisanya nanti di bagian lengan ini agak kebesaran, ya. Jadi kita buat seperti ini, jadi terlihat lebih bagus. Baik, kalau sudah kita berikan kampuhnya ya. Ini trik yang biasanya saya gunakan seperti ini ya, cara yang biasa saya gunakan seperti ini, karena beda penjahit nanti beda lagi caranya. Jadi sahabat-sahabat bisa mengambil yang kira-kira sahabat mudah untuk sahabat memahami. Baik, kemudian baru kita potong. Nah, kita potong di sini, kita berikan kampuh untuk sisanya itu sekitar setengah senti, tidak usah besar-besar sekali. Patokannya garis ini tadi ya. Oke, bagian ini juga kita potong. Selesai, kita berikan titik tengah di sini, quick seperti ini. Kemudian kita copy.
Baik, kita ambil 2 helai, kita buat seperti ini ya. Kita tandain untuk sisi jeleknya, ini sisi jelek. Sudah selesai. Kemudian kita ambil untuk belahan mansetnya dari sisi ujung sini, dari ujung ya, dari ujung sini. Karena ini untuk orang yang sedikit lebih besar, saya ambil 7,5. Oke, naik 12 cm. Oke, lurus ya, kita potong sekalian ya, 2 rangkap biar sama. Sudah selesai untuk pembuatan pola lengannya. Baik, itu aja sahabat Smart Tailor untuk tutorial pembuatan pola gamis kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan bagi siapa saja sahabat-sahabat penjahit yang baru terjun ke dunia menjahit bisa mengambil manfaat ataupun pelajaran dari video kali ini. Baik, saya Fatani, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.